Jalan kah? Belum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah perjalanan yang cukup melelahkan hari ini, alhamdulillah kami telah menghadirkan dua narasumber kami hari ini untuk menjawab segala persoalan-persoalan secara umum yang kami temukan di lapangan. Nah, telah hadir bersama dengan kita hari ini, di tengah-tengah kita bersama ada beliau Pak Arifuddin, ini selaku guru juga ASN di SMK 5 Majene. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Yatni Adriani, ini adalah guru di SMP Negeri 2 di Lampung. Jadi semua asalnya dari Kabupaten Pulau Mandar, Sulawesi Barat. Sekedar informasi bahwa kedua beliau ini bukan sekedar kenal, tetapi beliau adalah kakak saya, ibu saya. Mereka berdua adalah guru saya dalam segala hal, baik itu cara percintaan, tentang hubungan-hubungan kekerabatan dengan guru dan sebagainya, apa segala macam. Alhamdulillah mereka telah bersedia hadir di tengah-tengah kita untuk segala macam persoalan mereka kami jawab. Baik, apa kabar Ibu dan Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Ya, jadi inti dari permasalahan yang kami akan ajukan hari ini adalah tentang aspek-aspek yang kami temui di lapangan, Bapak dan Ibu, bahwa banyak problem-problem yang kami temukan. Nah, di dalam kajian Google Scholar kami temui juga, kami hubungkan dengan yang kami temui di lapangan, bahwa ada beberapa kajian yang mengatakan bahwa tidak semua guru dalam penyusunan RPP itu paham. Itu menurut Google Scholar. Dan memang kami temukan di lapangan juga seperti itu faktanya. Nah, untuk menjawab persoalan itu, saya ingin ke Bapak dulu. Apa kira-kira yang menyebabkan guru kurang paham dalam penyusunan RPP itu? Ya, silakan. Ya. Jadi dari RPP itu kenapa beberapa guru atau beberapa orang kurang bisa memahami? Ya. Mungkin saya juga masih termasuk kurang maksimal dalam memahami. Itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Antara lain, saya merasa bahwa RPP yang disusun oleh setiap guru yang akan mengajar, RPP itu belum menyentuh realitas siswa kita. Karena berdasarkan indikator pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, itu masih bersifat sangat-sangat kaku dan bukan untuk menjawab kebutuhan belajar siswa. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, RPP yang kita sajikan itu pada saat kita mau gunakan itu lebih rumit untuk dibuka, untuk diingat kembali seperti apa pembelajaran kita pada hari itu dibanding dengan kemampuan dari dalam diri setiap guru. Makanya tidak ketemu antara secara teoritis dan keluasan dalam mengajar. Dan ini pada saat kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu penjiwaan kita terhadap setiap insan siswa kita itu berbeda-beda. Maka RPP itu membuat segalanya menjadi kaku. Nah, inilah yang membuat saya secara pribadi juga punya RPP, tetapi dia cuma sampai sebatas dasar pembelajaran dan sebuah laporan kepada kepala sekolah untuk melakukan apa istilahnya, asesmen kepada kami. Tetapi saya lebih nyaman pada saat melakukan pembelajaran dengan menggunakan mind map. Maka saya mempunyai cara-cara yang berbeda untuk sampai benar-benar bahwa siswa itu harus gembira dan mengerti apa yang mereka pelajari. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi itu yang menyebabkan kesulitan guru dalam menyusun RPP karena kerumitan ya. Kerumitan. Dan kita sebagai guru harusnya mencari sesuatu hal yang mudah dipahami oleh guru dan siswa. Ya. Kayak tadi contohnya misalnya mind map. Wah, itu luar biasa. Itu jawaban dari salah satu narasumber kami. Nah, sekarang kami ke narasumber yang kedua. Pertanyaannya sama Bu, tadi tentang kenapa, apa penyebab sehingga guru itu sulit atau susah dalam memahami penyusunan RPP. Dipersilakan Ibu.
terima kasih Ya. atas waktu juga kita saling berbagi. Ya. Menurut saya, kenapa bisa RPP itu sangat susah? Karena persoalannya kayak gini. Ini kan kita mau bandingkan RPP dulu dengan Ya. RPP sekarang. Betul. RPP dulu itu pada saat kita mau mengajar besok, ini malam kita bikin Ya. untuk pembelajaran besok, berarti sesuai dengan keinginannya anak. Mhm. Nah, RPP sekarang langsung 1 semester. Oh iya. Nah, sementara guru punya waktu untuk berhadapan dengan penyusunan RPP itu waktunya singkat. Betul. Otomatis kita mau berpikir gimana caranya bikin RPP sesingkat ini harus cepat jadi. Nah, otomatis apa yang ada dalam pikiran, lebih praktek saja, langsung ganti saja. Karena kenapa? Selama ini juga tidak ada pelatihan yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara terkhusus bagaimana caranya menyusun RPP dengan baik. Ya. Dan alhamdulillah sekarang kan kita sudah memasuki Merdeka Belajar. Ini pun masing-masing individu masih berpikiran loh kok berubah lagi. Iya, iya. Makanya tambah pusing, mungkin Iya. bilang lebih baik copy paste aja. Ini Iya. saja yang jadi, padahal ini kan tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa di sekolah. Iya. Dia hanya mengambil saja, seumpama kita ambil dari Jawa. Jawa kan beda karakternya dengan Mandar. Jadi seperti itu. Makanya yang dibutuhkan adalah betul-betul memberikan pelatihan sesuai dengan karakter masing-masing di sekolah. Iya. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Berarti menurut Ibu ketersediaan atau keterbatasan waktu dari guru yang membuat RPP sehingga penyusunannya juga agak rumit ya. Iya. Yang pertama, yang kedua kurangnya pelatihan-pelatihan. Baik Ibu dan Bapak, itu sudah luar biasa dan saya yakin bahwa ini menjawab persoalan-persoalan identifikasi masalah yang sudah saya temukan. Masih sehat, masih kuat ya menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya juga Siap. sebenarnya saya deg-degan ini sama beliau-beliau karena mereka adalah guru saya, serius. Jadi yang kedua ini tentang penerapan model dan pembelajaran inovatif. Artinya banyak yang kami temukan. Bahkan saya pribadi, Ibu dan Bapak, saya pribadi metode-metode yang saya gunakan itu saya sesuaikan dengan ruang lingkup kelas. Jadi ketika misalnya siswa lagi moodnya tidak terlalu semangat dalam belajar, maka saya gunakan metode-metode yang kekinian, misal permainan. Tetapi ada juga teman-teman yang menggunakan metode-metode pembelajaran itu hanya terbatas pada metode ceramah. Nah, jadi itu yang menyebabkan biasanya siswa jadi bosan karena pembelajaran monoton. Nah, untuk Bapak Arifuddin, kira-kira mengapa sih sebenarnya guru itu jarang dalam menerapkan metode-metode ajar yang kekinian atau inovatif? Penyebab pokoknya apa sebenarnya? Iya. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin seperti ini. Kenapa guru, termasuk kami juga, Ya. kadang kurang inovatif? Itu ada beberapa hal yang mendasari menurut saya. Ya. Yang pertama, menggunakan media dalam pembelajaran itu lama menyiapkannya. Iya. Semisal kita membuat sebuah video. Video itu bukan cuma 5 menit beres jadi, tidak. Itu dikerja sampai 4-5 hari paling cepat. Itu satu tayangan. Sementara dengan berceramah, ya langsung saja, tidak ada betul. masalah. Maka Betul. kita lebih nyaman kepada diri kita dengan menggunakan ceramah, tapi ternyata belum tentu menurut siswa. Itu yang paling pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kasih mati, kasih nyala. Ya. Kemudian yang kedua, Pergi ke dulu saya sholat guru itu sekarang ada dalam beberapa tekanan-tekanan yang membuat dia juga kehilangan kreativitasnya. Misal seperti dalam jika pengawas datang ke sekolah, itu terutama sangat membatasi kreativitas guru. Karena kenapa? Mereka harus tampil baik, tampil wah pada saat datangnya pengawas. Sementara di tempat lain mereka seharusnya adalah lebih real tanpa ada ketakutan tersendiri terhadap datangnya pihak dari pengawas pendidikan. Nah, dengan kedekatan yang khusus dengan pengawas, mungkin bisa lebih membuka cakrawala dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas.
Yang kedua, guru inovatif kurang inovatif itu disebabkan karena mungkin juga gurunya memang ya malas Ya. literasi dan malas Ya. numerasi. Kemudian di dalam pembelajaran di kelas yang ada adalah terpaku pada RPP, terpaku pada modul ajar, sehingga tidak membawa anak-anak untuk mencakrawala apa permasalahan yang adik-adik anak-anak kita hadapi. Karena kenapa? Menurut saya inovasi akan muncul pada saat sebuah masalah bisa diselesaikan. Tetapi kalau monoton saja seperti ini modulnya, seperti ini RPP-nya dijalankan, maka tidak akan mencapai harapan kita bahwa guru itu bisa berinovasi. Mungkin seperti itu. Wah, ya, luar biasa ya. Jadi salah satu alasan bahwa kenapa guru tidak inovatif karena tadi pertama kurangnya numerasi dan literasi, artinya tidak mempressure dirinya untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam hal literasi dan numerasi. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Ibu sendiri sama pertanyaannya lagi Ibu, silakan langsung dijawab saja. Ya. Menurut pemikiran saya selama Iya. ini, terus dari apa sudah berapa tahun sudah menjadi guru sama, tapi pada kenyataannya adalah yang harus memberikan motivasi adalah kepala sekolah sebagai Iya. penentu kebijakan. Sebaiknya itu memberikan motivasi sesama guru, Iya. karena rata-rata yang saya lihat sama ini, apabila dia sudah jadi PNS nyaman di tempatnya. Betul. Zona nyaman ya. Iya, zona Iya, nyaman. iya. Susah mau keluar dari zona yang dia kan sudah PNS. Pikirannya kan mereka seperti itu. Rata-rata mereka yang mau berinovasi adalah rata-rata yang honorer. Iya. Nah, sementara honorer di sekolah kan tidak terlalu terikat. Iya. Mereka bisa saja langsung get out dari sekolah apabila mereka merasa nyaman kalau sudah di tempat ini. Iya. Jadi itu yang saya pikir adalah motivasi dari pengambil kebijakan itu seharusnya ada, memberikan pelatihan kan. Iya. Karena kan selama ini kan ada dananya untuk ke sana. Iya. Kenapa selama ini kita tidak? Jadi rata-rata yang tua-tua yang di sekolah itu yang sudah lama, bahkan ada sudah 50-an tahun, rata-rata itu menggunakan jasa dari honorer tersebut. Jadi akhirnya mereka merasa nyaman, gampang, ada yang bantu saya. Padahal seharusnya kan mereka mengembangkan diri, Iya, seperti betul, itu. betul. Ini kan dana untuk rata-rata yang begitu adalah rata-rata guru sertifikasi loh. Iya. Bukan guru-guru muda yang baru terangkat, justru guru muda ini. Bahkan itu guru mudanya dikatakan, baru muda, kenapa bawa yang seperti ini? Ini kan sudah nyaman seperti ini, anak-anak juga sudah nyaman. Iya. Padahal mereka tidak tahu, tidak pernah bertanya baik-baik. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Jarang kan mereka melakukan refleksi. Refleksi diri. Ah, Iya, betul. Seharusnya kan kita bertanya sama anak, bagaimana nak pembelajaran hari ini? Mengerti tidak? Enak tidak saya kasih begini? Jarang kan seperti itu. Betul. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban bahwa saya sudah mengajar. Betul. Seperti itu. Makanya yang saya ingin tekankan adalah stakeholder-nya. Usahakan dorong semua. Apakah berkala selama 1 bulan ada pembelajaran? Contoh pembelajarannya adalah Word. Iya. Tidak semua. Bahkan di sekolah saya tidak semua bisa Word. Iya. Dia hanya tahu saya tindis-tindis. Kalau ada kesalahan, mereka langsung panggil sini gitu. Ya, betul. Kalau saya, padahal tidak ada istilah kita tua untuk belajar. Iya. Belajar sampai akhir hayat. Seperti itu. Tidak ada dorongan dari kepala sekolah. Bahkan mereka hanya tulis saja Bu, silakan, nanti tak tahu saya. Padahal seharusnya kita hanya mengerjakan sendiri. Iya. Seperti itu. Berarti jarang refleksi diri, kemudian berada di zona nyaman, Iya. dan lebih menekankan semua media model pembelajaran inovatif kepada guru honorer. Iya. Luar biasa. Memang kayaknya seperti itu juga yang terjadi di sekolah-sekolah yang lain, termasuk sekolah saya ini ya. Seperti itulah. Oke. Ini menuju terakhir Bapak dan Ibu, ini pertanyaan beruntun ini. Jadi tentang mengenai media pembelajaran, kemudian LKPD dan minat belajar siswa. Jadi kita mulai di media pembelajaran yang jarang sekali menggunakan media-media inovatif, hanya menggunakan buku paket sebagai satu-satunya media untuk pembelajaran. Itu yang pertama, Kak. Penyebabnya apa? Kenapa guru
kurang untuk apa istilahnya menyiapkan media pembelajaran ajar yang inovatif, tetapi mereka lebih memilih buku paket sebagai satu-satunya media. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang LKPD, lembar kerja peserta didik, yang seharusnya ada di setiap evaluasi peserta didik, tetapi justru guru jarang menggunakan itu. Dan yang terakhir, apa penyebab pokok sehingga minat belajar siswa itu tergolong rendah atau motivasi belajar rendah? Mungkin saya ke Bapak dulu. Ya, silakan Bapak. Bapak terus ya duluan. Karena Bapak Ya, silakan Ibu dulu ya. Boleh Ibu? Ya. Boleh? Ya. Boleh ya. Bagi Daripada Ibu marah ya. emansipasi. Oh iya betul. Silakan ke Ibu dulu ya. Kalau menurut saya apa tadi Ya, pertanyaan? media pembelajaran. Media Ya, pembelajaran. menggunakan kenapa? buku paket sebagai satu-satunya media. IT kan banyak. Kembali lagi kita ke zona nyaman terus. Oh iya. Itu zona nyaman. Mhm. Saya tidak terlalu pusing, saya tidak terlalu ambil ini dan Ya. itu, hanya buka saja buku karena instrumen sudah ada Iya. di dalam. Betul. Begitu. Makanya saya bilang ini zona nyaman kita harus keluar Iya, dari iya. situ. Karena supaya apa? Supaya kita bisa up sedikit ini. Upgrade diri kita ya, Ah, kompetensi seperti diri. itu. Iya. Nah, yang kedua tadi. Minat belajar siswa Ah. tergolong rendah. Apa penyebab pokoknya permasalahan? Kalau menurut saya anak-anak sekarang itu tidak mulu-mulu mau harus di dalam kelas. Iya. Anak sekarang ini kan zamannya bukan kayak kita kemarin di dalam kelas lebih nyaman. Mhm. Anak-anak sekarang itu lebih menyukai apabila dia langsung terjun ke lapangan. Makanya dari itu, kalau menurut saya seharusnya ini di setiap sekolah itu semua aktivitas kokur diaktifkan kembali. Iya. Jangan hanya OSIS tok saja, Mhm. tapi setidaknya sesuai dengan minat belajar anak kita ikuti. Iya. Apakah dia mau di Rohis, Seni misalnya. apakah dia mau di Sanggar Seni, Iya. apakah dia mau di Pramuka, Betul. ataukah PNR. dia mau di PNR Iya, dan iya. sebagainya. Makanya bakalan ada rasa ingin besok saya mau ke sekolah deh karena ada kegiatan ini. Iya. Pada akhirnya guru yang ada di dalam akan langsung katanya anak pramuka kok melanggar ini. Iya. Ada Karena keterikatan ada, ya. keterikatan Iya. dengan organisasinya. Masuk akal. Maka dia akan bisa bawa diri karena kan rata-rata itu kegiatan kokur itu pasti Iya. ada. Mhm. Bagaimana dia membenahi dirinya Iya. sendiri, jadi pemimpin kah, jadi anak buah kah, jadi Iya. apa. Setidaknya ada koridor yang mereka harus lalui. Iya. Nah kalau hanya sekedar belajar tok saja, kadang ada anak-anak yang memang dia tidak menyukai matematika tapi suka IPS. Iya. Jadi pelariannya Betul, ini betul. anak-anak yang tidak suka matematika lari kemana? Mhm. Apabila dia suka di pelajaran seni, otomatis kan dia harus lari ke sanggar seni. Setidaknya guru di sana bisa melihat, nah saya tahu kamu suka ini, tapi setidaknya masuklah di pembelajaran Iya. ini. Nah kalau tidak ada sanggar, larinya kemana? Iya. Kan kalian pasti bolos. Betul. Nanti masuk pembelajaran ini baru masuk lagi seperti itu. Iya. Nah, wali kelas juga kadang mereka itu nanti di akhir bulan baru mereka semua yang Iya. tidak hadir. Itu Iya. pun ya gitulah. Berarti Saking- memang ya salah satunya adalah harus ada pendekatan dari Iya. guru, pendekatan personal kepada peserta didik agar Iya. motivasi belajarnya meningkat. Seperti itu. Kalau saya tuh organisasi Siap. yang harus Organisasi ya. anak, karena supaya apa? Pengetahuannya anak tidak mulu-mulu. Iya. Karena mereka akan kembali ke sosialnya. Iya. Nah, Luar biasa ya. Terima kasih Ibu. Untuk Bapak, saya sedikit mengulang pertanyaannya tentang media pembelajaran yang hanya menggunakan buku paket. Iya, jadi begini. Iya. Kenapa kita lebih nyaman menggunakan buku paket Mhm. dalam media pembelajaran Iya. itu? Salah satunya karena dalam menyiapkan media Iya. itu selalu membutuhkan yang namanya pembiayaan, Betul. waktu dan Iya. pemikiran. Betul. betul. Dan itu sebenarnya bukan hal yang terhitung murah. Iya. Karena kenapa? Itu harus dibuat dengan tangan kita sendiri. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Itu yang paling Iya. pertama. Tingginya biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kadangkala siswa butuh cara belajar yang berbeda. Iya. Karena minat dan bakat mereka itu sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka berbeda itu karena kitalah yang harus menyiapkan bagaimana cara yang terbaik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Yang ketiga, kenapa guru kurang nyaman untuk menyiapkan media pembelajaran?
selain karena biaya, kemudian kenyamanan dari guru tersebut. Waktu juga ya. Yang ketiga adalah kadangkala media yang kita butuhkan untuk dibuat itu tidak ada di dalam RPP. Iya. Akhirnya kita untuk apa buat RPP karena tidak sesuai dengan RPP kita. Jadi itu yang ketiga hal. Kemudian kalau kita berbicara tentang karakter belajar, minat belajar Iya. siswa yang sangat menurun. Iya. Sebenarnya menurut saya minat belajar siswa kita tidak pernah menurun. Iya. Tetapi kitalah yang ketinggalan Wah, untuk luar biasa. mengikuti derap cara belajar mereka. Makanya pada saat masuk ke kelas yang baru itu kita harus memang melakukan asesmen diagnostik. Betul. Ini yang baru orang sebut-sebut, tetapi sebenarnya sejak awal Itu sudah ada. itu harusnya sudah Iya, ada. iya. Karena kenapa? Anda mau mengantar orang kemana kalau tidak jelas peta ke Iya. sana? Betul. Nah, itu yang membuat. Kemudian yang kedua yang membuat siswa kehilangan minat belajar Ya. karena mereka tidak merasa bahagia. Mereka tidak merasa bahagia. Mereka ke sekolah hanya sekedar karena saya sayang orang tua saya. Saya diperintahkan untuk sekolah, maka saya sekolah. Iya. Ini sangat berbahaya. Betul. Karena kita tidak pernah berpikir, apakah siswa saya berbahagia? Apakah siswa saya mendapatkan manfaat? Betul. Apakah siswa saya mau lebih terus maju untuk meningkatkan dirinya? Tidak. Mereka cuma mau mendapatkan nilai. Mereka cuma mau penuhi keinginan orang tua. Mereka tidak tumbuh kesadaran karena mereka tidak bahagia di tempat kita. Maka kita harus mencari cara bagaimana cara belajar itu membahagiakan untuk mereka. Kemudian untuk lembar kerja. Lembar kerja yang kita siapkan di RPP itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Ya. Tetapi sebenarnya tidak menyentuh realitas pendidikan. Ya. Yang seharusnya ada adalah pada saat kita selesai melakukan pembelajaran, kita laksanakan refleksi barang waktu mungkin sekitar 5-10 menit. Berikan mereka pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan perkembangan di dalam kelas tersebut. Bukan dengan cara kaku yang dibuatkan 1 semester sebelumnya. Betul. Bukan seperti itu. Luar biasa. Iya. Jadi kalau kita memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan realitas mereka pada saat di dalam pembelajaran tersebut, maka yang keluar adalah minat mereka untuk memberikan seperti ini loh Pak pendapat saya, seperti ini loh Pak keinginan saya, seperti ini lompatan-lompatan yang saya butuhkan. Tapi itu tidak ada. Karena kita selalu terkaku pada RPP. Mungkin itu. Berarti penjajahan secara tidak langsung. Para penonton yang mungkin saya nanti melihat video ini, terus terang dari apa yang dikemukakan oleh kedua narasumber ini itu sangat, istilahnya kalau kita dalam bahasa kita tipatok, itu kalau bahasa Indonesianya saya terpaku karena betul-betul apa yang beliau tadi sampaikan ya itu memang faktanya di lapangan bahwa, dan dari semua tadi jawaban-jawaban beliau narasumber kita ini, 2 hal yang paling menusuk sekali adalah pertama tadi siswa memang kurang bahagia di tempat kita, dan yang kedua adalah ya kita bukan motivasi atau minat belajar siswa yang menurun, tetapi kitalah yang tak mampu menyamai zaman mereka. Itu sangat luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini betul-betul menjadi hikmah buat saya, menjadi pelajaran buat saya dan mungkin untuk guru-guru yang lain juga yang di luar sana, bahwa ternyata kompetensi kita memang tidak boleh ketinggalan dengan zaman, tidak boleh ketinggalan dengan siswa yang sudah menguasai gadget ketimbang kita. Dan saya percaya bahwa apa yang Bapak dan Ibu sampaikan hari ini itu menjadi pelajaran buat semua orang, bahwa permasalahan-permasalahan yang hari ini terjadi itu kita bisa pecahkan solusinya dengan meyakini bahwa ya kita ditakdirkan oleh Tuhan menjadi guru, maka kita akan mampu untuk memulai dan kita akan mampu semua hal dari dalam tantangan semua guru itu kita akan mampu melewati. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu atas waktunya, karena ini sudah ya saya sudah mau masuk sholat ya. Sebenarnya masih panjang dan masih lama dan masih banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktu yang juga membatasi kita akhiri saja. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Sama-sama. Saya ucapkan sehat selalu, panjang umurnya, dan semoga apa yang menjadi tugas kita semua selalu menjadikan generasi kita menjadi lebih baik lagi.
Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah. Oke, dadah semua. Terima kasih kopinya. Terima kasih.